Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Agastiadani ya. Pada kali ini saya mau membahas tentang P3K teknis 2022 kemarin, teman-teman. Yang tesnya itu terlaksana di tahun 2023 pas puasa kemarin, Maret berarti ya, Maret sampai April. Dan harusnya tanggal 18 sampai 26 April itu akan ada pengumuman. Sedangkan pada saat tes kemarin terjadi gugur massal, teman-teman, dimana hampir sebagian besar peserta gagal melewati PG atau passing grade di poin teknis. Jadi untuk P3K itu ada 3 PG, teman-teman. Jadi 1 itu untuk soal teknis, 2 itu untuk manajerial dan sosiokultural, dan 3 itu untuk wawancara, teman-teman. Nah, yang gagal massal itu adalah di teknisnya, teman-teman. Jadi banyak sekali penuturan dari peserta-peserta dan saya sendiri termasuk, bahwa soalnya itu terlalu sulit, teman-teman, sulit. Itu kita nggak usah ngomongin untuk formasi lain ya. Di formasi yang saya daftar itu ada 98 formasi, teman-teman, di salah satu kementerian, teman-teman ya. Untuk jabatan ahli perencana, teman-teman, ahli pertama perencana itu ada 98 formasi, dan pesertanya saya nggak ngerekap, cuma jumlah formasinya. Dan yang lolos PG terutama itu ada 3 orang, teman-teman, sementara yang saya rekap sementara. Jadi dari 9 formasi hanya 3 orang, teman-teman, yang lolos PG teknisnya. Jadi itu pun 3 orang itu belum tentu beda formasi, barangkali satu formasi. Meskipun dibikin 3 formasi, 3 dibanding 98, berapa persen itu? Coba bayangkan. Oke, lanjut lagi, ini part 1. Oke, lanjut. Jadi itu saja dari tempat yang saya daftar, apalagi banyak tempat lainnya, banyak banget, nggak bisa saya sebutin karena ya saya mau membahas yang tempat saya aja di salah satu kementerian. Dan formasi yang saya daftar dari 98 hanya 3 orang yang lolos. Itu berarti berapa persen? Silakan dihitung sendiri. Dan menurut saya, yang saya alami ya, itu untuk soal teknis itu terlalu luas, teman-teman, terlalu luas. Saya sudah ngeprint itu permen yang berhubungan peraturan menteri lah ya, dan pokoknya semua materi yang diberikan kisi-kisi dari permen, berarti dari Menpan ya, itu kan ngeluarin kisi-kisi untuk jabatan tersebut. Itu saya pelajari, dan ternyata saat tes saya mengerjakan tes 50 soal pertama itu memang sesuai kisi-kisi. Kemudian selanjutnya itu, wah, luar biasa, teman-teman, saya terkendala, teman-teman. Ini apa ini ya? Menurut teman saya juga, ketika saya mengerjakan 1 sampai 50 saya lancar sekali, tapi setelah soal ke 50 ke atas itu ibaratnya dangdut gitu loh, teman-teman. Ya mungkin karena saya bodoh ya, mungkin. Kalau
banyak yang lolos PG juga. Lah ternyata hanya 3 teman-teman, 3 orang loh dari 98 formasi. 98 formasi kan nggak cuma 1 orang yang daftar, mesti banyak, berarti orangnya, pesertanya lebih dari 98, sedangkan yang lolos PG cuma 3. Itu apakah saya yang mungkin di bawah standar, atau bodoh, atau soalnya terlalu tinggi, PG-nya terlalu tinggi, atau soalnya terlalu susah? Nah, itu perlu dikaji. Ya, kalau yang lolos banyak, saya akui saya bodoh ya, nggak belajar atau gimana. Kalau yang lolos lebih dari 50%, nah ini yang lolos cuma 3 orang, berapa persen itu? Makanya selanjutnya, oke? Nah, lanjut teman-teman. Jadi dengan terjadinya seperti kemarin, banyak peserta yang menginginkan adanya kebijakan dari Menpan RB, teman-teman. Karena sebelumnya pernah mungkin ya, waktu CPNS 2018 kan terjadi gugur massal juga. Dulu itu penyebabnya adalah soal TKP yang terlalu susah, teman-teman. Karena saya sendiri gagal lolos PG di TKP, teman-teman. TKP-nya susah banget itu saat itu. Nah, kebijakan dari yang diambil oleh kepala Menpan RB-nya waktu itu, diadakan perankingan, teman-teman. Jadi oke, tidak apa-apa tak lolos PG, tapi di ranking, teman-teman. Banyak teman saya yang lolos terjaring gara-gara perankingan, padahal dia tidak lolos PG. Kemarin teman saya di Ciamis ya, teman-teman. Banyak itulah. Makanya saya acungi jempol itu untuk Pak Menpan RB waktu itu, Pak siapa namanya lupa. Nah, sekarang juga terjadi gugur massal, teman-teman. Ya seperti CPNS 2018 ya, teman-teman. TKP-nya itu susah, teman-teman. Dibuktikan dengan apa? Dengan jumlah peserta yang lolos PG TKP itu waktu itu sedikit, teman-teman. Entah berapa persen, waktu itu saya tidak merekap. Pokoknya banyak. Dan saat ini terjadi juga di P3K teknis 2022, di mana menurut saya soal di teknisnya itu terlalu susah. Padahal P3K itu untuk orang-orang yang berpengalaman. Bukan, menurut saya, bukan menitik beratkan pada tes soal, teman-teman. Karena apa? Nyatanya pekerjaan dia lancar, berarti dia bisa di posisinya tersebut. Kenapa dia mendaftar di jabatan yang kita daftar ya? Contoh saya ahli pertama perencana, karena saya di pekerjaannya itu berhubungan dengan perencanaan. Contoh sistem RUP, begitu. Contoh itu yang simple ya. Ada bahas RPJMD dan lain-lain, itu kan masuk ke ranah perencana. Nah, harusnya ya ini kan namanya untuk pengalaman ya. Harusnya karena sudah berpengalaman, teori itu tidak penting ya, penting, cuman lebih ke praktikal menurut saya. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, mungkin ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya, kami para peserta P3K teknis 2022 itu ingin diadakan perankingan, teman-teman. Karena apa? P3K selain teknis, seperti contohnya nakes dan guru, mereka mendapatkan afirmasi pengabdian, teman-teman, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menyetop atau meniadakan pegawai non ASN di negara itu agar di stop ya, untuk mengentaskan lah istilahnya honorer atau tenaga non ASN itu di tahun 2023 November. Nah, harusnya sesuai dengan tujuan pemerintah,
benar seperti P3K guru dan nakes mendapatkan afirmasi dari pengabdiannya berapa tahun dan lain-lain. Praktikal juga di nakes ada itu ya, sertifikat. Sedangkan teknis seperti dianaktirikan, buru-buru dapat afirmasi. Ya seperti itu. Bukannya saya apa-apa, seharusnya itu perlakuannya sama ya teman-teman ya. Karena mau nakes, mau guru, mau teknis sama-sama mengabdi untuk pemerintah. Begitu ya teman-teman. Maka dari itu mungkin dari saya sendiri peserta teknis 2022, saya nggak muluk-muluk, hanya cuma pengen diadakan perankingan aja kebijakan dari Menpan RB. Karena apa? Pemerintah mempunyai tujuan untuk efisiensi ya teman-teman. Jadi kemarin kan karena ada COVID dan lain-lain, sekarang terjadi penghematan pajak ya seperti itulah pokoknya lah, jangan bahas itu. Intinya itu adalah pemerintah bertujuan berhemat. Nah, apakah seleksi ini termasuk berhemat? Karena dari formasi yang diincer 98 di tempat saya, hanya 3 orang ya, itu bukan 3 formasi tapi 3 orang yang lolos PG. Apakah anggaran tersebut itu mubazir atau rugi? Itu perlu dikaji lagi teman-teman. Belum buat bayar panitia hotel, sewa hotel dan lain-lain tempat. Sedangkan hasilnya adalah di bawah 10%. Saya bilang 3 orang sih ya. Lanjut nanti. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini terakhir mungkin ya tadi. Nah sekarang juga membahas anggaran. Apakah lebih bijaknya untuk memanfaatkan anggaran yang sudah keluar kemarin? Alangkah bijaknya. Karena apa? Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengentaskan honorer. Sedangkan yang mendaftar ini P3K kebanyakan honorer saya yakin. Ada umumnya, cuma mungkin sedikit. Nah itu aja ya. Untuk memaksimalkan mengefisien anggaran yang kemarin, mungkin alangkah baiknya adalah diadakan kebijakan perankingan. Karena apa? Afirmasi itu mungkin untuk P3K teknis itu susah teman-teman. Karena apa? Banyak orang umum bukan honorer yang ikut karena mereka nggak ngabdi. Jadi kalau dikasih afirmasi mungkin akan ada kecemburuan sosial dan lain-lain. Oke, jangan aja ada afirmasi. Dan untuk SKT itu bisa jadi bisa tambahan. Emang ada di teknis tapi nggak semua. Contoh prakom itu pakai teknis, sertifikat teknis lah, pokoknya praktikal. Kemudian, nah yang paling cocok emang adalah perankingan teman-teman. Bukannya apa-apa ya. Mungkin saya kalau di ranking nomor 10 atau berapa nggak dapat yang atas, tapi saya ikut menyuarakan. Karena apa? Saya melihat ke apa ya, dari formasi saya sendiri 98 yang lolos cuma 3. Itu seperti apa ya, membuang-buang anggaran gitu loh. Kalau emang dikosongkan tetap ya. Tapi kalau diadakan perankingan otomatis kan keisi tuh formasi. Jadi tujuan dan niat pemerintah untuk mengentaskan honorer itu memang benar-benar konsisten. Jadi benar-benar diadakan P3K ini untuk mengentaskan honorer teman-teman. Seperti itu. Dan efisiensi anggaran yang telah keluar kemarin. Masa ngeluarin 100 juta misalnya yang lolos cuma 2. Dimana-mana perusahaan juga rugi kalau kayak gitu teman-teman. Gak pada mau teman-teman seperti itu. Jadi saya mohon sebagai perwakilan lah ya, atau peserta P3K teknis 2022, mohon agar para pemangku kebijakan memberikan kebijakannya dengan poin perankingan. Semoga kalian semua sehat semua dan berkah di lebaran kali ini. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super buat semua.